Pada akhir tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan inovasi dengan memperkenalkan program pengungkapan sukarela atau PPS. Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela. Pelaksanaan program ini akan berlangsung selama 6 bulan, mulai dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022 mendatang. Program pengungkapan ini akan memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk menghapus tunggakan pajaknya tanpa dikenai sanksi. Adapun pemerintah berharap melalui program ini dapat mendorong aliran modal ke dalam negeri dan memperkuat investasi di bidang pengolahan sumber daya alam serta sektor energi terbarukan. Berikut obrolan bersama Direktorat Jenderal Pajak mengenai program pengungkapan sukarela selengkapnya. Halo, selamat siang pemirsa. Bersama dengan saya Kiki Cahya selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda di program kesayangan kita Speak After Lunch ya. Mohon maaf, dalam rangka akan segera berakhirnya program pengungkapan sukarela yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka siang hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang program pengungkapan sukarela ini. Untuk mengetahui sudah berapa banyakkah nilai pengungkapan harta yang sudah terdata di PPS hingga saat ini, kita sudah bersama dengan Bapak Ion Arsal selaku staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak. Selamat siang Bapak Ion, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Kiki, alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kita akan membahas mengenai PPS atau program pengungkapan sukarela. Kalau boleh dijelaskan Pak, ini sebetulnya apa dan latar belakangnya seperti apa Pak diadakannya PPS ini? Terima kasih Mbak Kiki. Jadi PPS ini sebenarnya suatu fasilitas bagian dari Undang-Undang HPP yang kita Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2022 yang lalu 2021 yang lalu kita luncurkan. Jadi ini memberikan kesempatan sebenarnya kepada para wajib pajak yang kemarin-kemarin masih ada kewajiban perpajakannya yang belum terpenuhi, nanti kita berikan kesempatan, begitu Mbak. Nah ini kita bagi menjadi 2 komponen kebijakan. Kebijakan pertama adalah kita dedikasikan untuk wajib pajak yang dulu ikut TA, Tax Amnesty Program tahun 2016-2017. Kan waktu itu Mbak Kiki ya asetnya tahun 2015 ya, 15 ke bawah ya. Nah barangkali dulu ada Bapak Ibu wajib pajak yang dulu ikut TA, tapi karena satu dan lain hal misalnya asetnya ketinggalan belum dilaporkan. Nah ini kita kasih kesempatan untuk ikut lagi, baik dia wajib orang pribadi atau wajib pajak badan. Nah kebijakan yang kedua itu adalah untuk aset-aset atau penghasilan yang belum dilaporkan di periode 2016 sampai 2020. Nah ini berlaku hanya khusus untuk orang pribadi saja Mbak, jadi badan tidak gitu ya. Nah ini sedikit beda antara 1 dan 2. Begitu. Tarif juga sedikit berbeda. Begitu Mbak Kiki. Oke, tarifnya nanti kita akan bahas ya Pak ya. Baik. Perbedaannya seperti apa, sejauh apa. Lalu sampai kapan wajib pajak ini dapat memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini Pak? Kita menyediakan jendela yang sangat terbatas gitu ya, karena ini program sukarela membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi jendelanya kita buka dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, which is sebenarnya tinggal 7 hari lagi. Sebentar lagi ya Pak Sebentar ya? lagi. Oke, jadi ini masih ada waktu untuk mengikuti PPS sampai dengan tanggal 30 Juni. Ya. Baik, lalu apa saja manfaat yang diperoleh bagi para wajib pajak yang mengikuti program PPS ini Pak? Baik, nah tadi kalau kita bicara manfaat Mbak ini akan sangat besar ya. Bagi peserta tax amnesty sebagai contoh yang pertama ya, kebijakan yang pertama. Itu kalau seandainya dulu Mbak Kiki kalau ada aset yang ketinggalan dilaporkan, katakanlah saya punya ikut TA ya, kemudian ada aset deposito saya yang belum dilapor. Terus sekarang karena Direktorat Jenderal Pajak sudah punya informasi dari mana-mana, perbankan, dari luar negeri, ketahuan nih, saya belum lapor 1 miliar. Maka saya harus bayar 30%. Kali 1 miliar berarti 300 juta ya Mbak Kiki ya. Kemudian saya harus tambah lagi penaltinya 200%, 600 juta. Jadi dari 1 miliar deposito yang belum saya laporkan tadi, saya harus bayarnya 900 juta. Sisa 100 juta buat saya kan. Nah ini kan memang cukup berat. Nah maka kami mengajak nih wajib pajak yang barangkali dulu ketinggalan, belum melaporkan asetnya secara penuh waktu ikut TA, ini kita berikan kesempatan sehingga mereka tidak harus membayar sanksi yang berat tadi. Nah begitu juga bagi yang peserta yang kedua nih Mbak. Peserta yang kedua ini kan kalau ada penghasilan belum dilaporkan, asetnya juga belum dilaporkan seluruhnya di SPT, kita ikut gitu ya, otomatis manfaat yang pertama adalah
tarif yang saya bayarkan tentu lebih murah dari tarif pajak PPh yang normal ya. Iya. Tarif PPh normal kan bisa 30 kalau orang pribadi atau bisa 35% sekarang. Nah kalau saya ikut PPS ini kan paling tinggi hanya 18%, jadi tetap lebih rendah. Dan saya juga kalau misalnya seluruh aset saya sudah dilaporkan, nanti saya juga tidak akan diperiksa, tidak diawasi lagi begitu. Oh, berarti perbedaannya sangat jauh ya Pak, dari Sangat 18% untuk perorangan sampai dengan perbandingannya dengan 30% tadi. Betul, 30 atau 35%. Iya. Ya. Nah ini kan jauh sekali Pak perbandingannya. Nah Ya. kalau untuk penaltinya sendiri itu Ya. tadi sekian ratus persen atau Ya. berapa puluh persen tadi Pak? Kalau untuk yang pertama Mbak, kebijakan pertama itu 200% penalti. Jadi saya harus bayar 30% plus penalti 200%. Nah kita berikan kesempatan yang mudah. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan lapor tadi mau ikut lagi, berapa tarifnya kan tarif Iya. nih Pak Kiki ya. Jadi kalau aset saya itu ada di luar negeri, saya nggak mau bawa pulang, maka saya bayar pajaknya untuk yang kebijakan pertama ya 11%. Iya. Tapi kalau asetnya saya bawa pulang atau asetnya sudah ada di Indonesia, saya tinggal bayar cuma 8%. Nah tapi kalau saya memilih juga misalnya, oh saya boleh nih mau ikut ini tapi kemudian aset saya dibawa pulang dan kemudian saya investkan di SBN Iya. ya, yang sudah kita tentukan atau di sektor-sektor yang sudah diterapkan baik renewable energy atau hilirisasi. Nah itu saya cukup bayar 6%. Jadi sangat murah Mbak. Nah kalau yang kebijakan kedua polanya sama, tarifnya saja yang sedikit beda. Yang 11 jadi 18, Iya. yang 8 jadi 14, yang 6 jadi 12. Oke, ini kan mungkin pembetulan dari tax amnesty yang sebelumnya nih Pak. Yang untuk kebijakan pertama ya. Iya, kebijakan pertama. Nah, apabila belum melaporkan tax amnesty nih, belum sempat ikutan, nih Ya. baru pertama nih Pak Ya. mau mengikuti PPS, itu tarif yang ditetapkan seperti Ya, apa? kalau Bapak Ibu dulu tidak ikut, wajib pajak tidak ikut yang kebijakan pertama, artinya tidak ikut TA zaman dulu. Nah, berarti kan sekarang merasa tidak ada masalah dengan yang lama ya. Yang berarti sekarang kita buka kesempatan untuk itu yang kedua. Di kebijakan yang kedua untuk aset-aset atau penghasilan di 2016 sampai 2020. Jadi boleh ikut Mbak, yang ikut TA dulu, yang ketinggalan dulu boleh diikutkan lagi, Ya. atau masih ada lagi yang baru belum, masih boleh ikut lagi. Jadi nggak perlu takut Nggak ya perlu Pak takut, tidak perlu takut. ya? Justru ditawarkan kemudahan-kemudahan dengan tarif yang sangat rendah dibandingkan kalau kita Betul. tidak lapor sama sekali ya. Betul, betul. Oke, kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di Speak After Lunch dan masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu program pengungkapan sukarela. Masih bersama dengan Bapak Ion Arsal selaku staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak. Pak, tadi ingin saya tanyakan adalah mengenai bagaimana apabila wajib pajak itu lebih memilih untuk melakukan pembetulan SPT dibandingkan mengikuti program PPS ini. Apakah ada kerugian atau mungkin keuntungannya Pak? Iya, ini sekali lagi kan program sukarela ya Mbak Iya. Kiki ya, kita berikan kesempatan kepada wajib pajak, mau ikut mau tidak itu tergantung pada wajib pajak. Namun demikian pembetulan apakah dibolehkan? Silahkan. Iya. Namun kalau tadi saya sampaikan kalau dia ikut program PPS, salah satu fasilitas adalah seluruh harta dilaporkan, tidak ada lagi pemeriksaan, maaf, tidak ada pengawasan. Nah tapi Iya. kalau pembetulannya barangkali masih akan ada pengawasan pemeriksaan. Baik, berarti kalau saya boleh simpulkan yang paling menguntungkan bagi wajib pajak adalah untuk mengikuti PPS sekarang juga ya Pak ya? Betul, Mbak. Dalam waktu 7 hari ini Betul. harus segera dilaporkan. Betul. Lalu disebutkan bahwa PPS akan berakhir tanggal 30 Juni 2022. Ya. Apakah nanti masih ada kemungkinan diperpanjang? Karena masih belum sempat nih Pak, ada yang baru mendengar sekarang nih mengenai PPS. Apakah masih mungkin diperpanjang lagi? Ini kesempatan terakhir Mbak Kiki. Jadi ya ini udah tidak ada lagi kesempatan. Setelah ini 30 Juni kita tutup jendelanya. Nah wajib pajak nanti tentu akan pemenuhan kewajibannya tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah kita tentu tidak berharap para wajib pajak ini ada yang ketinggalan, tidak ikut, oh masih lupa-lupa kan Iya. gitu ya. Nanti terpaksa yang tadi sanksi yang besar tadi ya terpaksa di-apply setelah 30 Juni. Makanya sekali lagi kita mengajak ini kesempatan terakhir, jendelanya tinggal 7 hari lagi, yang monggo dimanfaatkan. Iya. Lalu ini bagaimana caranya untuk bisa mengikuti PPS ini Pak? Harus daftar kemana? Iya. Atau harus bawa apa saja Iya gitu? betul. Nah ini PPS ini memang sangat berbeda Mbak Kiki dengan yang dulu waktu tax amnesty. Barangkali dulu kan sangat viral juga lah ya tahun 2016-17. Bagaimana waktu TA itu seluruh orang berduyun-duyun ke kantor pajak. Kami juga di kantor pajak dulu sibuk bikin tenda di mana-mana karena sangat banyak. Dan saya ingat sekali hari-hari terakhir itu
sampai jam 12 malam itu antrian di kantor pajak masih ramai Iya. hari penutupan terakhir. Nah sekarang kita selama pandemi kita belajar bahwa bisa dilakukan secara masyarakat kita sudah terbiasa dengan digital platform. Nah kita sekarang semuanya kita arahkan digital Mbak Kiki. Jadi wajib pajak tinggal membuka portalnya DJP. Di situ sudah ada tahapan-tahapan apa yang dilakukan, formulir semua dia tinggal download di sana. Dan kemudian bahkan apapun kalau mau bertanya juga lewat sana juga bisa kita buka komunikasi. Jadi kita berharap semuanya sekarang dilakukan melalui online, gitu Mbak Kiki ya. Kadang-kadang wajib pajak juga merasa saya masih perlu bantuan, ya monggo silakan. Ada yang tetap memilih untuk ke kantor pajak juga tentu kita layani. Namun demikian di kantor pajak pun juga nanti kita arahkan untuk digital juga, begitu. Tetap diarahkannya digital. Nah kalau digital itu berarti bisa kita upload 24 jam ya Pak? Bisa, sambil ngopi-ngopi di rumah, sambil nganterin anak-anak jalan ke mall silakan. Pokoknya sebelum 30 atau 30 Juni adalah terakhir ya? Terakhir 30 Juni. Pukul 23.59. Iya. 23.59 detik. Iya, itu sudah paling mentok karena udah nggak ada lagi perpanjangan ya Pak ya? 000 sistem tutup. Oke. Jadi silakan langsung manfaatkan juga. Betul. Lalu ingin kami tahu juga Pak, ini siapa saja target dari PPS ini? Apakah hanya orang-orang kaya saja yang hartanya triliunan atau semua masyarakat? Kita buka peluang ini untuk seluruh masyarakat wajib pajak. Jadi tidak melihat lapisan apakah penghasilannya tinggi atau rendah. Semua yang kita rasa adalah perlu dan merasa oh saya ingin memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Nah itu kita berikan kesempatan gitu Mbak. Jadi ya siapapun Anda ya wajib pajak kalau merasa memang ini chance untuk wajib pajak ya monggo dimanfaatkan. Baik, lalu ini konsekuensi kalau tidak mengikuti PPS mungkin ada yang baru bergabung nih Pak, Iya, bisa diingatkan betul. kembali. Kalau untuk yang konsekuensi Mbak Kiki, ya ini memang kalau saya dulu ikut TA, ketinggalan aset saya, nah tentu ini konsekuensinya besar ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, saya harus membayar 30% Mbak. Tadi ya, misalnya contoh deposito ketinggalan, saya ikut TA dulu, cuman ketinggalan, depositonya belum. Nah 1 miliar, nah saya harus bayar 30%. Dari 1 miliar, which is sebenarnya 300 juta. Nanti tambah penalti 200%, 600 juta. Jadi total 900 juta yang harus saya setorkan. Sangat-sangat signifikan jumlahnya. Nanti, nah untuk yang kedua, ya nanti kalau yang kedua ini ya tadi Mbak Kiki, kalau yang program kedua aset 2006 atau penghasilan 2016 sampai 2020, kalau waktu itu belum kalau kita tidak memutuskan untuk ikut, ya berarti nanti tetap terbuka tuh peluang nanti untuk diperiksa, diawasi, begitu ya. Sementara kalau kita sudah ikut dan seluruh aset sudah diikutkan, ya otomatis nanti tidak lagi pemeriksaan, tidak ada lagi pengawasan. Oke, jadi silakan langsung manfaatkan waktunya. Ini tinggal sedikit lagi. Tinggal seminggu lagi. Masih 7 hari lagi. Silakan diingat-ingat kembali kalau misalkan ada yang tertinggal dari TA-nya kemarin atau teks amnestinya. Sekarang adalah waktu yang tepat, kesempatan yang tepat untuk bisa langsung melaporkan juga ya Pak ya. Betul Mbak. Kalau misalkan nih Pak sudah lapor untuk mengikuti PPS sekarang nih, itu sebelum tanggal 30 katakanlah. Betul. Tapi ternyata ini data sudah masuk Pak. Ya. Tapi ternyata di tanggal 1 Juli mau mengupdate itu sudah beda lagi ya Pak ya? Sudah tidak bisa. Sistem kita kunci, makanya Mbak Kiki kita mendorong wajib pajak, biasanya kadang-kadang kita suka menunggu sampai detik terakhir ya Mbak ya. Nah kalau ini PPS ini memang kita desain wajib pajak boleh lapor berkali-kali. 2, 3, 10 kali sehari silahkan. Nah kami mendorong untuk melakukan itu Mbak. Jadi misalnya harta yang mau kita laporkan ini banyak nih itemnya nih, ada 50 item misalnya ya. Daripada kita nunggu sampai 30 Juni, mungkin semua orang kerubutan di sana, kita tiba-tiba sistemnya ngantri begitu ya, atau ada masalah, itu nggak bisa diapa-apain lagi kan Mbak. Maka kami mendorong sekarang kalau ada 50 aset yang baru ketemu datanya katakanlah baru 5, ya udah lapor dulu. Nanti siapa tahu ntar malam kepikiran lagi ada dapat data lagi, silakan lapor lagi. Jadi bisa berkali-kali. Yang penting sampai paling akhir 30 Juni. Gitu Mbak Kiki. Lalu untuk konsekuensi bagi yang tidak mengikuti PPS tahap kedua nih Pak, atau kebijakan kedua ini seperti apa? Ya, kalau saya memilih untuk tidak ikut, nggak apa-apa, sama dengan pembetulan tadi ya. Tetapi tentu peluangnya untuk saya diperiksa, pengawasan itu juga pasti masih terbuka lebar, begitu Mbak. Jadi sekali lagi kita mengundang nih, wajib pajak udah manfaatkan saja deh, lebih aman kalau ikut begitu. Pilihan terserah kepada Anda semuanya ya. Karena ini program sukarela ya. Iya, semuanya ada manfaat dan juga ada risikonya sendiri. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.
Kembali lagi di Speak After Lunch, saya masih bersama dengan Bapak Yon Arsal selaku staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak. Pak, kita masih berbincang mengenai PPS nih Pak ya, yang ingin kami tahu juga berapa jumlah wajib pajak yang telah mengikuti PPS sampai dengan saat ini. Kita melihat tren yang sangat bagus, Mbak Kiki. Per hari ini saya mencatat sudah ada 121.000 wajib pajak yang sudah mengikuti, dan kalau kita track dari bulan ke bulan, Mbak Kiki ya memang sangat signifikan. Bulan Januari yang lalu seingat saya ada sekitar 600 miliar ya yang ikut PPh-nya ya. Kemudian di bulan Februari itu 900, di bulan Maret itu 2,6 triliun, kemudian April 2,2 triliun, Mei 3,3, dan di bulan ini baru berapa nih, 3 minggu ya Mbak Kiki ya, itu sudah hampir 18 triliun. Jadi memang semua menumpuk di bulan ini sekali lagi, makanya itu memang sangat krusial kalau kita mengingatkan wajib pajak yang akan ikut lebih cepat, lebih baik begitu Pak. Dan ini memang trennya sangat baik ya, kalau kita lihat dalam 2-3 hari terakhir, rata-rata per hari itu yang ikut PPh-nya itu ada sekitar 2 sampai 1,5-2 triliun per hari. PPh-nya saja. Nah ini aset yang dilaporkan itu kurang lebih sudah sekitar 10 kali lipatnya Mbak. Jadi kalau tadi kita sudah 27 triliun ya totalnya sampai dengan bulan Juni, aset dilaporkan itu sudah sekitar 278 triliun. Wah, tapi ini dari Bapak sendiri apakah ada target Pak? Secara wajib spesifik, pajak gitu? Secara spesifik pemerintah tidak menetapkan target Mbak Kiki, hanya demikian ya kita tentu, karena ini sekali lagi program sukarela ya, namun demikian kita melihat trennya yang baik dan kita melihat dimanfaatkan saja peluangnya gitu ya yang sebesar-besarnya. Baik, lalu ini waktu yang tersisa kurang lebih sekitar seminggu lagi ya Pak ya. Lalu ini mungkin pesertanya belum sebanyak yang mengikuti program TA di tahun 2016 yang lalu. Lalu upaya pemerintah seperti apa Pak untuk bisa menambah lagi awareness masyarakat? Kita sudah melakukan semua cara multi channel kita lakukan untuk mengingatkan wajib pajak Mbak Kiki. Jadi kalau sosialisasi semenjak undang-undangnya kita ketok di tahun 2021 dulu di DPR ya, diketok di DPR, kita sudah lakukan sosialisasi kick off pertama itu kalau salah di Bali, kemudian di Bandung, di Makassar, di mana-mana udah kita lakukan secara masif. Kemudian ya kita juga seperti hari ini Mbak, saya juga berkali-kali ngisi webinar, sosialisasi gitu ya di segala tempat. Nah kita juga menempuh jalur email blast, mengingatkan kepada para wajib pajak dan semua multi channel yang lain. Jadi kita manfaatkan semua saluran informasi yang ada untuk menyampaikan kepada wajib pajak mengenai program ini. Baik, berarti email blast tersebut memang betul dari pajak langsung ya Pak ya? Betul. Yang mencantumkan mengenai aset-aset yang dimiliki, lalu yang terhutang mungkin berapa, itu memang betul, berarti silahkan langsung dicek saja emailnya masing-masing, siapa tahu sudah masuk ya Pak ya? Iya betul Mbak. Ya kita mengingatkan gini Mbak, kan kita terima data dari mana-mana ya kan, dari perbankan, dari kementerian lembaga, bahkan dari instansi pajak luar negeri juga kita terima. Nah kadang kita coba lihat, oh datanya namanya Yon Arsal, datanya saya kumpulin kantor pajak, datanya ada 10 item. Kita lihat kok di SPT-nya ada yang belum dilaporkan nih. Nah kita mengingatkan, data kami ada 10 item kok di SPT-nya Bapak kok nggak ada asetnya gitu ya. Jadi kita mengingatkan daripada yang mendingan gitu ya Mbak ya, mendingan ikut maksudnya gitu Mbak Kiki. Berarti harusnya kita senang dong Pak kalau kita mendapatkan email blast tersebut. Makanya kadang-kadang saya juga bingung kok katanya kok DJP negor-negor, ya padahal itu cinta, itu tanda cinta. Kita cinta mengingatkan daripada nanti harus menanggung konsekuensi yang lebih berat gitu ya. Jadi mending kita ingatkan. Pilihan tetap kepada wajib pajak sekali lagi. Baik, gitu ya. Diserahkan langsung kepada wajib pajak ya. Lalu menjelang berakhirnya sesi kita nih Pak, untuk wajib pajak yang mungkin punya pertanyaan atau kesulitan perihal pelaporannya, itu harus melapor kemana Pak? Kita buka semua channel Mbak Kiki, jadi biasanya kan wajib pajak kita ya, kita buka portal, ada di portal kita semua informasi tersedia. Wajib pajak juga bisa ngekirim pajak, ke Twitter kita ada, di portal kita juga ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Dan secara fisik juga bisa, rasanya setiap wajib pajak kan punya akun representatif di KPP masing-masing. Ya monggo silahkan telepon AR-nya masing-masing. Atau kalau misalnya pengen datang ke kantor juga, ya kita sarankan juga. Cuman ya memang kalau bisa sih tidak banyak-banyak karena kondisi
kondisi juga masih belum memungkinkan ya Mbak ya, masih pandemi. Jadi ya kalau kita lihat setidaknya nanti gunakan saluran yang ada. Dalam hal nanti mau datang ke kantor juga silahkan, tetap kami terima dan kami layani. Baik, jadi untuk pemirsa yang ingin melapor atau mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan langsung saja bisa via Twitter di @keringpajak, lalu website di www.pajak.go.id atau Kering Pajak di 1500008 dan bisa juga via WhatsApp di 0811 561 5008. Silakan langsung dilaporkan saja ya Pak ya. Lalu ini mungkin sebagai penutup Pak, untuk pemirsa semuanya yang menyaksikan sekarang, pesan atau himbauannya seperti apa? Baik. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi yang pertama tentu kita apresiasi kepada para wajib pajak yang 121.000 tadi yang sudah ikut. Tentu Bapak Ibu wajib pajak ini adalah yang sudah berperan juga dalam pembangunan kan begitu ya. Dari 27 triliun kan tentu banyak hal yang bisa kita lakukan dengan 27 triliun tadi yang sudah distorkan. Nah yang kedua kami tentu menghimbau Mbak Kiki, wajib pajak yang lain mari memanfaatkan kesempatan ini sekali lagi karena memang ruangnya sangat terbatas. Tinggal 7 hari lagi, kalau bisa jangan menunggu sampai detik-detik terakhir. Kita jaga-jaga sampai jangan sampai ada masalah di ujung-ujung begitu ya Mbak Kiki ya, karena persis nanti seperti Mbak Kiki sampaikan tadi itu 23 berapa 59 itu terakhir Mbak. Kalau 000000 tutup. Oke, gitu, baik. Mbak. Sekali lagi silakan langsung di Kering Pajak www.pajak.go.id atau bisa di 1500008 atau via Twitter di @keringpajak. Baik, nggak terasa Pak, ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak Ion Arsal selaku staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak yang sudah bersedia hadir untuk ngobrol dan juga menjelaskan mengenai PPS ini ya Pak ya. Terima kasih Mbak Kiki. Akhirnya saya Kiki Cahaya pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.